Anda kembali di Prioritas Indonesia. Pemirsa, Koperasi Merah Putih ini telah terbentuk lebih dari 80.000 kelembagaan. Namun yang beroperasi baru seratusan koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih mengatakan, koperasi yang terbentuk bisa menggunakan aset desa yang ada, seperti balai desa. Zulkifli mengatakan Koperasi Merah Putih yang berjumlah 80.081 unit ini terbentuk dalam waktu 2 bulan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya Koperasi Merah Putih dalam waktu 2 bulan ini. Presiden Prabowo mengatakan tadinya tidak mau acara besar-besaran untuk pembentukan kelembagaan Koperasi Merah Putih. Tapi karena sudah ada 100 lebih yang sudah berdiri, akhirnya bersedia. Kami memulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, seperti balai desa, gedung sekolah yang tidak terpakai setiap desa, aset pemerintah lainnya, dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar. Kita integrasikan dan kita gerakkan bersama-sama. Dengan pendekatan ini, alhamdulillah Bapak Presiden, dalam waktu kurang dari 2 bulan, telah terbentuk lebih dari 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara sah, secara hukum. Jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa jadi bisa. 80.000. Ini memang baru kelembagaan. Sebetulnya saya tidak mau acara besar-besaran, hanya kelembagaan. Tetapi saya diyakinkan, Pak, sudah ada 100 lebih. 108 model yang sudah berdiri. Karena bupati-bupati antusias, wali kota antusias. Semua mendukung. Ada aset-aset yang tidak dipakai, diserahkan kepada koperasi. Jadi, saya pikir oke. Untuk mendorong kepercayaan diri, kita luncurkan. Ternyata muncul, Pak, yang hadir di Jawa Tengah, semua kepala desa. Luar biasa, terima kasih. Pemirsa, 100 lebih dari 80.000 lebih Koperasi Merah Putih yang terbentuk sudah beroperasi. Lalu bagaimana efektivitas koperasi ini membantu perekonomian warga desa, kelurahan? Apakah sudah ada tanda-tanda memutus rantai distribusi yang terlalu panjang? Dan bagaimana caranya agar seluruh koperasi ini seluruhnya beroperasi dalam waktu dekat? Kita akan membahasnya langsung bersama Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono. Pak Ferry, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mas Iqbal. Saya kebetulan lagi di Jambi nih, Mas Iqbal. Ya. Sedang di Jambi. Oke, baik Pak Ferry. Jadi bagaimana kondisi Koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi, Pak? Lalu juga bagaimana warga desa dan juga kelurahan menyambut hadirnya koperasi ini, Pak? Ya, ini kan proses awal, proses pembentukan. Sudah terbentuk di 81.000 desa secara legal, aktenya sudah ada dari Kementerian Hukum. Kemudian 108 yang dimaksud oleh Presiden itu adalah merupakan mock-up atau percontohan. Kenapa percontohan ini kita buat di 38 provinsi agar kopdes-kopdes yang ada di seluruh provinsi bisa mengacu belajar dari mock-up yang sudah dibuat sebagai tempat belajar, tempat menyiapkan modul-modul pelatihan bagi persiapan SDM, baik pengawas, pengurus maupun nanti pengelolanya. Jadi sebenarnya tahap pembentukannya ditargetkan oleh Presiden bulan Juni sebenarnya sudah selesai. Jadi kurun waktunya tadi saya revisi dikit, bukan 2 bulan tapi 3 bulan sejak dikeluarkannya instruksi Presiden dan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 ke bulan Juli, itu 3 bulan relatif. Alhamdulillah kita sudah berhasil membentuk 80.000-an koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara legal. Dan kemudian dibentuk 108 model percontohan untuk dipergunakan sebagai tempat belajar. Diharapkan nanti Presiden ingin Oktober mulai kita secara bertahap mengoperasionalkan
kegiatan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Dari model bisnisnya, kemudian penyiapan modul-modul pelatihan. Kebetulan Kementerian Koperasi yang diamanatkan oleh Impres nomor 9 tahun 2025 tentang model bisnis dan modul-modul pelatihan bagi pengawas, pengurus, dan pengelolanya. Jadi Oke, Pak kalau kita lihat sebenarnya Mas Iqbal, ini sih entitas bisnis biasa. Koperasi kan adalah sama seperti PT atau CV, tetapi bedanya adalah kalau koperasi kepemilikannya adalah orang atau anggota. Kalau perseroan itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemegang saham, pemegang modal. Nah, tapi prinsip-prinsipnya tetap ini adalah unit bisnis. Koperasi desa ini satu berfungsi sebagai penyedia gerai. Di sana dijual gas LPG 3 kilo, kemudian pupuk bersubsidi, penyewaan traktor, benih, pestisida, kemudian juga ada gerai untuk apotek desa untuk bisa menyediakan obat yang murah kepada masyarakat desa. Pak Ferry, ada ini klinik kebetulan desa. Anda menyebut soal LPG nih, Pak Ferry. Jadi ada keluhan dari pengurus koperasi menunggu agar ada akses barang, misalnya beras ke Bulog dan juga akses gas LPG ke pangkalan, Pak Wamen. Ini apa solusinya, Pak? Nggak ada masalah. Ini kan kita dapat harganya harga agen karena kemarin sudah dikeluarkan peraturan menteri, kita bisa mendapatkan harga pangkalan, tetapi kita juga harus bisa bekerja sama dengan pangkalan yang sebelumnya karena kan jumlah LPG-nya belum ditambah kuotanya. Jadi ini kita buat koperasi-koperasi desa ini di dalam peraturan menteri itu adalah pangkalan yang bisa mendapatkan harga sesuai dengan harga agen sehingga kita bisa menjual gas LPG 3 kilo ini ke desa-desa dengan harga yang kompetitif gitu. Mas. Jadi ini yang memotong mata rantai distribusinya. Justru kalau tidak didistribusikan langsung ke desa itu nanti malah akan tidak sampai ke masyarakat desa atau si penerima manfaat dari pengguna gas LPG 3 kilo. Begitu juga dengan pupuk. Kalau kemarin kan koperasi tidak bisa menjadi pengecer, sekarang di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang pupuk bersubsidi, koperasi dan dalam hal ini koperasi desa bisa menjadi pengecer dari pupuk bersubsidi. Harganya sekarang bisa terjangkau dan langsung yang terpenting pupuknya ada di desa-desa sehingga pupuk ini selain memiliki nilai komersial tapi juga dia harus memiliki nilai yang tepat waktu karena kalau terlambat dikasih pupuknya kan juga akan membuat produk tanaman itu juga menjadi malnutrisi. Gitu Mas Iqbal. Betul Pak Ferry, selama ini kan kita dengar ya keluhan langsung dari petani terutama soal pupuk nih. Nah ini tentu menjadi kabar gembira. Iya, nah ini dengan adanya koperasi desa akan memotong mata rantai distribusi itu. Nah sekarang Pak Ferry, fungsi koperasi desa sebagai penyalur dari program-program dari pemerintah pusat, apakah BLT, bansos, segala macamnya itu bisa nanti dilakukan menggunakan keberadaan koperasi desa itu. Nah yang ketiga, koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ini juga bisa berfungsi sebagai off-taker yang akan menyerap hasil produk masyarakat desa, apakah sebagai petani tanaman pangan, ataukah sebagai petani hortikultura, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi ini ada fungsi-fungsi yang dilakukan oleh koperasi desa, tetapi kita juga akan melakukannya secara bertahap. Ada waktu 3 bulan ini untuk mulai mengoperasionalkan koperasi-koperasi desa ini nanti. Kita udah ada modul-modulnya. Fungsi pengawasan seperti yang dikhawatirkan bahwa ada kejadian referensi yang lama. Sebenarnya sekarang dengan digitalisasi, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengawasan yang lebih intensif di internal koperasinya karena diawasi oleh anggota, diawasi oleh pengawas koperasi dan diawasi oleh aplikasi dari dinas-dinas yang ada di luar koperasi. Itu terus berjalan ya Pak Wamen. Itu akan bisa relatif memitigasi resiko. Kerjasama kita juga Kementerian Koperasi dengan Kejaksaan Agung kemarin dalam membangun aplikasi Jaga Desa itu pun juga kita sudah lakukan penambahan fitur-fitur yang memungkinkan kita akan bisa mendeteksi secara lebih awal
potensi-potensi yang dikhawatirkan itu. Pak Wamen, nanti Tapi ini fasilitas sekarang untuk banyak sekali permodalannya anak-anak yang muda di dibutuhkan desa. untuk Semangat, beroperasinya Mas. koperasi ini bagaimana Pak Wamen? Untuk fasilitas dan Kenapa? permodalannya. Kan kalau fasilitas pembiayaannya disediakan oleh Bank Himbara, Bank Daerah, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, atau koperasi-koperasi yang ada yang kemudian nanti diberikan plafon senilai 3 miliar, kemudian dicairkan melalui proposal bisnis atau feasibility study yang diajukan oleh masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tentunya kita dalam pembuatan feasibility study itu juga sudah harus kita dampingi, dan kemudian nanti realisasi dari pencairan plafon pinjaman itu bisa dilakukan dengan kerjasama dengan pihak distributor dan supplier jika sekiranya itu adalah berupa produk-produk yang akan dijual di gerai-gerai. Tapi kemudian kita juga akan memberikan skema pembiayaan yang memungkinkan koperasi desa bisa menyerap hasil produk masyarakat desa dari macam-macam itu. Gitu. Baik, Pak Wamen, Kang Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama Prioritas Indonesia dalam waktu 3 bulan ya Pak ya. Kita nanti akan kawal terus terkait dengan pembentukan koperasi ini. Terima kasih Pak Wamen, dan pemirsa selanjutnya kami akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami dalam Prioritas Indonesia.